Dok, kenapa ya kok beberapa bulan terakhir aku sering banget telat menstruasi? Telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan telat 1 bulan, tapi di tes pack itu tetap negatif. Nah, telat menstruasi itu bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama, sulit untuk menentukan masa subur ataupun ovulasi kalian. Dan yang kedua, bisa saja itu terjadi masalah serius pada tubuh wanita. Masalahnya apa aja? Yang pertama, PCOS. Yang kedua, gangguan hipotiroid. Yang ketiga, defisiensi nutrien tertentu seperti defisiensi seng ataupun hormon progesteron maupun estrogen pada tubuh wanita. Diet ekstrim, kalian habis olahraga menurunkan berat badan sehingga itu mengganggu hormonal dan membuat siklus menstruasinya berantakan. Penggunaan KB hormonal seperti lepas KB implan ataupun lepas KB suntik dan IUD hormonal itu juga bisa bikin siklus menstruasi berantakan. Atau stres, entah stres pekerjaan, stres sekolah, ataupun stres memikirkan hubungan rumah tangga, itu juga bisa bikin wanita mengalami telat menstruasi nih. Makanya ketika sering telat menstruasi harus diperhatikan dulu hal-hal tersebut. Yang kedua, jumlah darah menstruasi. Terlalu banyak atau menorrhagia dan terlalu sedikit atau light menstruation. Sepintas, jumlah darah menstruasi tidak berpengaruh terhadap kesuburan. Asalkan siklus menstruasi kalian teratur, rata-rata sekitar 21 sampai 35 hari. Namun faktanya banyak wanita yang mengalami masalah kesuburan saat darah menstruasinya terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Saat darah menstruasi yang dihasilkan terlalu banyak, itu bisa membuat wanita tidak mampu untuk mempertahankan kehamilan yang sehat. Seperti adanya gangguan fibroid ataupun polip pada rahim. Adanya endometriosis atau penyakit radang panggul dan ketidakseimbangan hormon nih. Nah, terus gimana cara menentukan bahwa darah menstruasi ini terlalu banyak? Yang pertama, sering mengganti pembalut. Nah, biasanya sehari kalian mengganti pembalut 3-4 kali. Namun, jika menstruasi terlalu banyak, dalam 1 jam aja pembalut sudah bocor. Yang kedua, kalian menderita keluhan-keluhan kekurangan darah seperti pusing, pingsan, anemia, ataupun sesak nafas selama periode. Nah, jika kalian merasakan siklus menstruasi ini menghasilkan darah terlalu banyak, maka harus diwaspadai dan segera dikonsultasikan ke dokter. Beda kasus dengan menstruasi yang sedikit, biasanya tidak terlalu mempengaruhi kesuburan. Namun, jika kalian tidak kunjung-kunjung hamil selama 1 tahun mencoba dengan siklus menstruasi yang terlalu sedikit, maka itu perlu diwaspadai adanya gangguan hormonal pada wanita. Entah akibat KB hormonal, adanya gangguan PCOS, ataupun ketidakseimbangan hormon pada wanita yang menyebabkan darah menstruasi yang keluar terlalu sedikit nih. Yang ketiga, panjang siklus menstruasi yang tidak normal. Rata-rata siklus menstruasi wanita sekitar 28 hari dan itu biasanya bisa mundur 7 hari atau maju 7 hari. Jadi rentang waktunya sekitar 21 sampai 35 hari nih. Nah, siklus menstruasi itu dihitung dari hari pertama menstruasi sampai hari menstruasi berikutnya. Jadi misalnya kalian menstruasi di tanggal 1 Desember gitu kan. Lalu siklus menstruasi berikutnya datang di tanggal 30 Desember, maka siklus menstruasi kalian sekitar 30 hari nih. Nah, namun jika siklus menstruasi kalian tidak normal, yaitu siklusnya terlalu panjang, kita sebut sebagai polimenorea, dan siklusnya terlalu pendek, hipomenorea, maka bisa diwaspadai kalian mengalami gangguan hormonal pada tubuh. Siklus menstruasi yang terlalu panjang, lebih dari 35 hari, berkepanjangan selama 3 bulan, itu bisa menyebabkan siklus anovulasi, di mana wanita mengalami menstruasi tapi tidak mengalami ovulasi. Sel telurnya tidak jatuh, sehingga walaupun dilakukan pembuahan tidak mengalami kehamilan. Polimenorea ini bisa disebabkan karena banyak hal, seperti ketidakseimbangan hormon di kelenjar tiroid ataupun adrenal, adanya polip rahim, adanya fibroid, PCOS, gangguan berat badan seperti obesitas ataupun terlalu kurus, itu semua bisa menyebabkan munculnya polimenorea. Makanya kalau siklus kalian terlalu panjang, lebih dari 35 hari dan itu berkepanjangan, rata-rata 3-4 bulan gitu kan, maka segera konsultasikan ke dokter untuk menentukan penyebabnya nih.
Nah, hipomenorea ini kebalikannya. Siklusnya terlalu pendek, kurang dari 21 hari. Wanita bisa mengalami siklus menstruasi 1 bulan 2 kali nih. Siklus menstruasi wanita yang terlalu pendek bisa menyebabkan wanita mengalami cacat fase luteal yang menyebabkan gagal untuk berovulasi. Selama fase luteal, jika sel telur berhasil dibuahi, maka wanita akan meningkatkan hormon progesteron yang membuat endometrium menebal dan memberi makan sel telur tadi nih. Dibutuhkan waktu sekitar 7 hari setelah proses pembuahan agar implantasi berhasil terjadi di rahim wanita. Idealnya, wanita akan mengalami fase luteal yang sehat sekitar 14 hari. Jadi dari kalian pembuahan, misalnya tanggal 1 gitu kan ya, itu idealnya fase luteal terjadi sampai 14 hari di tanggal 14 gitu. Tapi jika di rentang waktu 7-14 hari ini kalian mengalami perdarahan dan terjadinya cacat fase luteal, wanita tidak berhasil meningkatkan hormon progesteronnya, maka tidak terjadi kehamilan. Itu yang membuat wanita sulit hamil. Nah, hipomenorea sering terjadi pada wanita yang lemak tubuhnya terlalu rendah atau terlalu kurus gitu kan. Maka dia tidak berhasil menghasilkan hormon progesteron yang optimal untuk mempertahankan kehamilan. Yang kedua, terlalu sering berolahraga dan diet ketat. Kondisi sindrom Asherman di mana wanita punya riwayat kuret ataupun keguguran sebelumnya yang menyebabkan jaringan pada rahimnya itu menebal sehingga terjadi perlengketan rahim nih, atau ketidakseimbangan hormon akibat stres. Nah, jadi jika siklus menstruasi kalian terlalu pendek atau habis seks gitu, terus langsung perdarahan kurang dari 7 hari setelahnya, maka lebih baik konsultasikan ke dokter agar diberikan terapi yang tepat mempertahankan kehamilan kalian. Yang keempat, bercak perdarahan. Nah, jika berhasil hamil, biasanya wanita akan mengalami bercak perdarahan berwarna pink atau sedikit kemerahan dan hanya setetes 2 tetes selama waktu 1-2 hari. Namun, jika bercak perdarahan itu berjumlah lumayan banyak, berwarna merah terang sampai merah gelap, dan periodenya lebih lama dari 2 hari, bisa 3-4 hari, maka itu bisa disebabkan karena ketidakseimbangan hormon pada wanita yang menyebabkan kegagalan implantasi. Bercak biasanya terjadi ketika hormon progesteron wanita terlalu rendah atau hormon estrogennya terlalu tinggi, sehingga endometrium yang seharusnya bisa mempertahankan janin itu mengalami penipisan dan membuat kegagalan implantasi. Makanya kalau kalian siklus menstruasinya sering mengalami bercak-bercak di luar siklus menstruasi, aku sarankan segera konsultasi ke dokter ya. Yang kelima, nyeri berlebihan saat menstruasi atau dysmenor. Nah, dysmenor ini wajar terjadi ketika kita PMS ya. Jadi kita ngerasain kram perut saat menstruasi karena rahim sedang berkontraksi kan. Namun jika dysmenore ini menyebabkan kalian sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, nyeri banget, bikin pingsan, pusing, dan benar-benar mengganggu aktivitas, maka harus segera dikonsultasikan ke dokter nih. Bisa saja dysmenore tersebut disebabkan karena fibroid rahim, endometriosis, penyakit radang panggul, ataupun adanya tumor dan infeksi pada rahim, sehingga membuat dysmenore benar-benar menyiksa sekali. Dan yang terakhir adalah amenorea atau tidak mengalami menstruasi dalam periode lebih dari 3 bulan nih. Normalnya wanita bisa amenore jika sedang hamil, melakukan KB hormonal entah IUD, suntik, implan, ataupun mengalami menopause. Itu amenorea normal ya. Namun jika kalian tidak mengalami 3 hal tersebut dan tidak mendapatkan siklus menstruasi selama 3 bulan lamanya, itu bisa disebabkan karena kegemukan, adanya kelainan pada ovulasi, gangguan hormonal, gangguan makan,
terlalu ekstrim melakukan penurunan berat badan, cacat lahir, ataupun adanya gangguan hormon tiroid dan PCOS, itu bisa menyebabkan wanita tidak mengalami menstruasi sama sekali. Makanya jika kalian wanita subur, usia 20 tahun ke atas, dan tidak mendapatkan menstruasi lebih dari 3 bulan, itu harus segera dikonsultasikan ke dokter untuk mengetahui penyebabnya nih teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan ada teman-teman, see you di video lanjutan ya. Dadah. Bye-bye.